Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Amil Fatoni dari kelas A Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual tentang merek. Oke, di sini kita akan mengetahui tentang pengertian merek, dasar hukum merek, kemudian jangka waktu perlindungan merek, waktu dimulainya perlindungan merek, ruang lingkup merek, dan tata cara pendaftarannya. Oke, yang pertama dimulai dari apa itu merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Bab 1, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian ada menurut Philip Kotler yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Kemudian ada pendapat dari Jaslyn Saladin menyatakan bahwa merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang penjual atau sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaingnya. Kemudian ada dasar hukum merek. Semula, semua hukum merek di Indonesia diatur dalam Reglemen Industrial Eigendom Kolonial pada tahun 1912. Kemudian diperbaharui dan diganti sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Kemudian ada jangka waktu pelindungan merek. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Waktu dimulainya perlindungan merek. Bisa disampaikan bahwa hanya merek yang sudah terdaftar yang berhak atas perlindungan hukum dan perlindungannya lahir sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Persyaratan minimumnya antara lain ada formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya. Lalu untuk tata cara pendaftaran merek. Yang pertama, dengan pengecekan merek, kemudian siapkan data kontak person, siapkan persyaratan pendaftaran merek, kemudian bisa melakukan pengisian form pendaftaran merek. Lalu melakukan pembayaran invoice, konfirmasi pembayaran, pemrosesan permohonan pendaftaran, pengiriman agenda permohonan pendaftaran merek, lalu ada status permohonan pendaftaran merek. Apa saja sih ruang lingkup dari merek? Ruang lingkup dari merek itu ada dua. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Oke, baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga dengan ini teman-teman dapat pelajaran dan ilmu yang berharga bagi teman-teman. Terima kasih. Saya Amil Fatoni. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.